Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Gabriele Gravina, membuka kemungkinan untuk tak menggelar pertandingan sisa Liga Italia di kawasan Italia Utara karena menjadi wilayah yang paling parah terpapar virus corona. Jika itu diberlakukan, maka AC Milan kemungkinan besar tak bisa menggelar sisa laga Liga Italia musim ini di San Siro. Tak hanya AC Milan, Inter Milan dan Juventus juga bernasib serupa. Sekedar informasi, ketiga klub tersebut berada di Italia Utara. Milan dan Inter berasal dari kawasan Lombardi, sedangkan Juventus berasal dari Piedmont. Meski bakal mencoret wilayah Italia Utara, Gravina menegaskan takkan menggelar semua pertandingan sisa Liga Italia musim ini di kota Roma. Sebelumnya ada rumor yang mengatakan Roma bakal menjadi tuan rumah di sisa Liga Italia musim ini, sebab Roma berada di Italia Selatan yang mana daerahnya menjadi daerah yang warganya paling minim terinfeksi virus corona. Sisa Liga Italia musim ini takkan digelar di Italia Utara merupakan hal yang mungkin terjadi. Namun jika hanya digelar di satu kota, itu juga takkan terjadi. Sebab tidak mungkin kami menggelar 10 pertandingan dalam satu pekan hanya di satu stadion saja, kata Gravina mengutip dari Football Italia. Kabarnya sisa 12 pekan Liga Italia musim ini akan diselesaikan dari 31 Mei hingga 12 Juli 2020. Masa bakti Lucas Biglia dan Giacomo Bonaventura bersama Milan sepertinya akan segera usai. Melansir laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen Milan disinyalir tidak akan memperpanjang kontrak kedua pemain tersebut, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas 2020. Lucas Biglia dan Bonaventura memang sudah jarang dimainkan musim ini. Keduanya juga sudah berusia usur sehingga dianggap sebagai surplus di lini tengah tim merah hitam. Bonaventura sudah memperkuat Milan sejak tahun 2014 silam. Ia direkrut dari Atalanta. Gelandang serbabisa berusia 30 tahun itu merupakan salah satu pilar penting Rossoneri. Namun musim lalu ia terpaksa harus absen berbulan-bulan setelah mengalami cedera lutut yang parah. Musim ini bisa kembali merumput, akan tetapi ia tak selalu rutin menjadi starter. Sementara Lucas Biglia bergabung dengan Milan sejak tahun 2017. Ia direkrut dari Lazio. Usia Lucas Biglia saat ini sudah memasuki 34 tahun. Ia baru menampaki lapangan selama 7 kali sepanjang musim ini. Sejak Januari lalu, Biglia juga berkutat dengan cedera hamstring. AC Milan dikabarkan tidak akan menggunakan pilihan mereka untuk mempermanenkan Alexis Salmelkers dari Anderlecht pada jendela transfer musim panas mendatang. Salmelkers didatangkan Rossoneri dari Anderlecht pada jendela transfer Januari lalu untuk menjadi pelapis sayap kanan dengan Suso yang meninggalkan klub demi bergabung Sevilla. Kan tetapi hingga sejauh ini ia baru mencatatkan 3 penampilan. Menurut kabar dari Sport Mediaset, masa tinggal winger 20 tahun itu di San Siro bakal menjadi salah satu yang terpendek, mengingat Il Diavolo tidak ingin menggunakan pilihan mereka dalam kesepakatan pinjaman untuk merekrutnya secara permanen. Laporan itu mengklaim Milan akan mencari alternatif winger papan atas untuk menantang Samu Castillejo yang selama ini menjadi pilihan utama Stefano Pioli mengisi posisi di sayap kanan Rossoneri. Mantan striker AC Milan Marco Simone mendorong Rossoneri untuk memboyong Mauro Icardi dari Inter Milan guna mendongkrak daya dobrak tim. Hanya mencetak 28 gol dalam 26 pertandingan sebelum Serie A Italia ditangguhkan karena pandemi virus corona. Performa lini depan AC Milan adalah yang terburuk di antara tim penghuni paruh atas klasmen.
Di tengah spekulasi mengenai Zlatan Ibrahimovic yang belum pasti akan bertahan di San Siro, Simone meyakini Milan butuh striker baru dan ia menganggap Icardi akan menjadi rekrutan yang hebat. Terpinggirkan dari Inter, Icardi musim ini membela PSG dengan status pinjaman. Bersama Les Parisiens, bomber Argentina itu mengukir 20 gol dalam 31 laga di semua ajang. Kalau Ibra pergi, Milan akan kekurangan striker. Saya pikir Arkadiusz Milik akan jadi tambahan bagus. Tapi saya akan berusaha mendatangkan Icardi ke Milan. Mauro akan menjadi rekrutan yang hebat. AC Milan belum patah arang untuk mendapatkan gelandang baru. Usai kesempatan mendapatkan Gaetano Castrovilli dari Fiorentina nampaknya sulit terwujud. Rossoneri mengalihkan bidikan ke Adam Lallana. Sebagaimana dilaporkan Calciomercato, faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan Rossoneri untuk mendapatkan gelandang Liverpool tersebut. Bukan hanya murah, Milan nantinya bisa mendapatkan Lallana dengan cuma-cuma. Pasalnya, kontrak mantan pemain Southampton itu bakal berakhir pada Juni nanti. Liverpool sendiri sejauh ini belum ada indikasi bakal memperpanjang masa bakti Lallana. Sektor gelandang memang menjadi prioritas utama Milan di lantai transfer musim depan. Sejauh ini cuma Ismail Benacer dan Frank Kessie yang tampil relatif konsisten. Oleh karena itu, kehadiran Lallana diharapkan bisa mengisi kebutuhan Stefano Pioli akan figur di area sentral. Terlebih, Lallana punya cakupan daerah operasi yang luas. Selain punya visi bermain yang mumpuni, Lallana juga cukup rajin dalam melakukan aksi bertahan. Rata-rata tackle-nya di musim ini mencapai 1,3 per laga, lebih tinggi dari Georginio Wijnaldum. Sebagai komparasi, catatan itu masih lebih tinggi dari rata-rata tackle Bonaventura yang hanya mengemas 0,8 di tiap pertandingan. Untuk mengamankan servis Lallana, Milan harus menghadapi persaingan dari Leicester City dan Tottenham Hotspur yang tengah ancang-ancang menggaitnya dari Anfield. AC Milan diberitakan menjadi satu dari sejumlah klub elit yang tertarik mendatangkan wonderkid Ajax Amsterdam Sonny Hansen. Outlet asal Inggris The Guardian menyebutkan bahwa Manchester City telah memantau Hansen dan yakin ia bisa ditebus dengan mahar di kisaran 7 juta euro atau setara 112 miliar rupiah. Lantaran kontraknya akan berakhir tahun 2021 mendatang. Akan tetapi mereka harus menghadapi persaingan sengit untuk menggait bintang muda Ajax tersebut. Laporan itu menyebutkan bahwa Rossoneri juga berminat mendaratkan starlet berbakat itu ke San Siro. Demikian pula dengan Inter Milan dan Juventus. Penyerang yang baru berusia 17 tahun itu telah mencetak 6 gol pada gelaran Piala Dunia usia 17 tahun di Brasil dan memenangkan Golden Boot. Hansen juga mencatat debut seniornya bersama Ajax Desember lalu melawan Telstar di Piala Liga dan melakoni penampilan perdananya di Eredivisie dalam kemenangan 6-1 atas ADO Den Haag. Masa depan Alessio Romagnoli memang sedikit menjadi perbincangan akhir-akhir ini karena belum ada konfirmasi mengenai kontrak baru untuk sang pemain. Situasi itu membuat Romagnoli kini menjadi incaran dua klub asal Spanyol, Barcelona dan Atletico Madrid. Kedua tim itu memang sedang membutuhkan tambahan pemain khususnya di lini pertahanan untuk menyambut musim depan. Namun peluang Blaugrana maupun Los Rojiblancos untuk merekrut Romagnoli sepertinya takkan terwujud dalam waktu dekat. Menurut laporan Football Italia, Romagnoli sama sekali tak berniat hengkang. Sebaliknya, dia ingin tetap bertahan di San Siro dan tengah mempertimbangkan untuk menantangani kontrak baru. Kontrak Romagnoli di San Siro tersisa hingga musim panas 2022. Ia sudah tampil 181 pertandingan di semua ajang sejak kedatangannya dari AS Roma pada 2015 lalu.